Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat datang di acara penamatan siswa-siswi kelas 9 Sekolah Lentera Harapan Toraja tahun 2021. Selama kurang lebih 2 jam, Bapak dan Ibu akan mengikuti acara penamatan siswa kelas 9 Sekolah Lentera Harapan Toraja tahun 2021 dengan rincian acara sebagai berikut. Doa pembuka. Pembukaan acara penamatan siswa kelas 9 Sekolah Lentera Harapan Toraja tahun 2021. Ibadah syukur. Sambutan oleh Kepala Sekolah Lentera Harapan Toraja. Pesan kepada siswa oleh perwakilan guru Sekolah Lentera Harapan Toraja. Penamatan siswa. Sambutan orang tua siswa. Sambutan siswa. Penutupan penamatan siswa kelas 9 Sekolah Lentera Harapan Toraja tahun 2021. Doa penutup. Terima kasih. Hari ini, 7 Juni 2021 adalah hari yang penuh sukacita dan penuh rasa syukur kita kepada Tuhan, sebab hari ini adalah hari penamatan bagi 127 siswa-siswi Sekolah Lentera Harapan Toraja yang telah diperlengkapi dalam kasih karunia Tuhan. Mereka telah berkomitmen dalam tanggung jawabnya sebagai siswa-siswi untuk terus bertumbuh, serta rindu menggapai masa depan yang penuh pengharapan di dalam Dia. Bapak Ibu, kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Doa pembukaan oleh Wakil Kepala Sekolah Lentera Harapan Toraja bidang kurikulum, Ibu Juniwanti Ruruk Limbu Tasik, BSC SPD. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur
karena kami boleh hadir di tempat ini Tuhan Yesus, sebagaimana kami ada Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami ingin mengucap syukur kepadamu untuk setiap berkat Tuhan, untuk setiap pimpinan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk anak-anak kami 127 orang yang hari ini Tuhan Yesus boleh menikmati sukacita Tuhan ketika mereka boleh bergembira atas penamatan mereka setelah menjalani 3 tahun di sekolah ini Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus ungkapan syukur ini kami boleh naikkan kepadamu di dalam ibadah kami, ibadah penamatan untuk siswa-siswi kami pada tahun ajaran ini ya Bapa. Tuntun dan sertai Tuhan Yesus dari awal hingga berakhirnya acara ini Bapa. Biarlah Engkau yang berkenan di dalamnya Tuhan. Biarlah setiap lagu dan puji-pujian kami Tuhan Yesus dapat berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap penyembahan kami Tuhan hanya kami tujukan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru kepadamu. Haleluya, amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Juniwanti yang telah berkenan memimpin kita di dalam doa pembuka. Pembukaan penamatan siswa kelas 9 Sekolah Lentera Harapan Toraja tahun 2021 oleh Kepala Sekolah Lentera Harapan Toraja. Dengan pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ibadah syukur dan penamatan siswa-siswi kelas 9 SMP Lentera Harapan Toraja tahun pelajaran 2020-2021 resmi saya buka. Hati kita melimpah dengan syukur atas karya penyelamatan Kristus di kayu salib dan penyertaannya yang sempurna bagi kita hingga hari ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Kristus Sang Pemelihara Agung. All I have is Christ.
Ibu Vinicen akan memimpin kita dalam pemberitaan firman. Salam kasih orang tua siswa yang sangat kami hormati, beserta dengan siswa kelas 9 yang bersama-sama sedang menjalani satu momen yang sangat patut disyukuri, yaitu kelulusan Thanksgiving, mempersembahkan syukur pada Tuhan. Kalau kamu kilas balik dan juga para orang tua, kilas balik kembali apa yang telah Tuhan sediakan, kuatkan, terutama di dalam masa 1 tahun terakhir ini, di dalam momen kelas 9 khususnya, dan apalagi di masa pandemi, pasti penuh dengan kekaguman, ucapan syukur, rasa tidak layak, tapi mungkin juga rasa tidak mungkin di awalnya. Tapi sekarang disinilah kita. Ya, Tuhan telah membawa kita sedemikian jauh, dan bukan hanya sedemikian jauh, kasih setianya begitu berlimpah-limpah. Sebentar lagi, siswa kami yang terkasih, siswa kelas 9, kamu akan memasuki satu masa yang sangat penting, yaitu masa memasuki mulai masa remaja tahap akhir, mempersiapkan diri masuk ke masa dewasa. Begitu banyak harapan yang akan terbuka, tetapi juga begitu banyak tantangan yang akan kamu hadapi. Guru-guru kamu mungkin ada yang tidak bersama dengan kamu lagi. Kamu juga akan bertumbuh dan berubah. Tetapi ada satu yang tidak akan berubah dan paling mengerti kehendak dan rencana yang terbaik dalam hidupmu, yaitu Tuhan sendiri. Oleh karena itu, mari dengan rendah hati, dengan hati yang terbuka, para orang tua dan para siswa, juga guru dan staf, kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu kokoh dan akan menyertai kamu. Dengarkanlah firman Tuhan. Tema Thanksgiving kali ini adalah Desiring You. Satu tema yang telah menjadi tema sekolah dan pasti setahun ini kamu dengar terus-menerus, ya. Tapi tema ini juga akan menjadi pengingat kamu untuk masuk ke momen yang sangat penting selanjutnya dalam hidupmu. Desiring You. Yesaya 26 ayat 8b sampai 9a. Merindukan Kristus. Kesukaan kami, mari kita baca bersama-sama. Para orang tua dan siswa juga membaca, bisa saling berpegangan tangan, ya, membaca dengan tegas bersama-sama. 1, 2, ya. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Mari kita bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami di momen yang berbahagia ini, orang tua dan anak remaja mereka, bersama dengan guru-guru yang penuh dengan hati yang rindu memberikan berkat dan juga doa dan juga harapan. Rindukan yang terbaik buat siswa kami yang akan masuk ke masa yang sangat penting. Tapi terutama ada Engkau ya Tuhan, yang membentuk mereka dan yang menyediakan masa depan yang penuh pengharapan pada mereka. Biarlah firman-Mu itu didengar dengan hati-hati dan yang menunjukkan kehendak-Mu bagi mereka. Kami siap untuk mendengar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kamu sekarang sudah kelas 9 ya. Nah, orang tua juga sudah sekian tahun, ini kira-kira usia berapa ya, 12, 13, 14, sekitar usia 14 ya, atau 15 ya. Masih sudah banyak kisah. Mari kita ingat satu lagu yang mungkin kamu sering nyanyikan di waktu TK atau SD ya. Lagunya seperti ini. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Nah, kira-kira itu lagu film kartun apa? Film kartun Doraemon ya. Walaupun film kartun ini sudah lama pasti kamu tinggalkan ya, sudah nggak up to date ya, kamu sudah punya kisah, cerita, anime, ataupun ya, drakor mungkin, atau dracin sekarang ya, drama Cina ya, atau mungkin game yang sudah menjadi tren buat kamu. Tetapi ada satu hal yang sangat benar dari lagu ini ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ya, aku ingin begini, aku ingin begitu.
kalau kita andaikan ya, detak jantung kita ya, tidak secara harafiah, tapi secara perumpamaan, detak jantung kita sehari-hari itu kalau didengar, bukan secara harafiah ya, dek 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 deknya itu yang ngikutin dek 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 dek, itu selalu ada ini, ada keinginan untuk ini, keinginan untuk itu ya. Ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin ini, aku ingin itu, aku mau ini, aku rindu ini. Kenapa bisa begitu? Nah, pada dasarnya kamu dan saya adalah manusia yang memang diciptakan dengan kerinduan. Kita berbeda sekali dengan binatang, ya. Binatang itu hanya mengandalkan intuisi. Dia hanya mau untuk memang memenuhi kebutuhan dirinya. Tapi dia tidak punya daya cipta, daya rindu, daya cinta. Walaupun kita melihat hewan itu bisa menyayangi anaknya ya, lalu kelihatan seperti kok anjing itu begitu penuh empati ya, tetapi memang itu adalah makhluk hidup yang diciptakan dengan intuisi yang sangat terbatas ya, yang memang merupakan intuisi saja. Tetapi Anda dan saya berbeda. Kenapa kita menjadi kita itu tahu kita itu manusia yang penuh kerinduan, ya, manusia yang begitu ingin dicintai, dianggap, diinginkan, dipentingkan, ya. Karena apa? Memang Tuhan taruh di dalam diri kita sesuatu yang sangat mirip Dia, yaitu apa? Yaitu roh. Yaitu apa? Yaitu gambar dan rupanya. Inilah yang bisa dimaksudkan dengan kata desiring itu. Makhluk pecinta, rindu, yang menginginkan, yang mengejar. Yang pada awalnya kamu dan saya tahu dari Alkitab, kita itu diciptakan segambar dan serupa Dia. Desiring kita yang tertinggi itu adalah Tuhan, relasi dengan Tuhan, ya, yang begitu cukup membuat manusia itu begitu damai. Dan kamu dan saya juga sudah belajar dari Alkitab, dan kamu bahkan mungkin kalau di sekolah Toraja dari sejak kecil, berulang-ulang Alkitab diberitakan bagaimana kejatuhan manusia memilih untuk apa? Untuk tidak desire God lagi. Untuk tidak rindu Tuhan, tidak ingin Tuhan, tetapi desire-nya apa? Desire-nya self sendiri, ya. Bukan lagi Tuhan yang diingat siang dan malam, tetapi apa? Desire diri sendiri, ya. Apa yang aku ingin? Desire diri sendiri mau jadi raja. Hingga kesukaanku ialah bukan Tuhan lagi. Dengan segenap jiwa pada waktu malam, pagi yang kita rindukan, kita cari, itu bukan Tuhan lagi. Tetapi apa yang diinginkan diri kita. Ya, kita ini adalah raja buat diri kita. Aku yang menentukan. Apa yang aku mau, apa yang baik untukku, aku penentunya. Nah, sehingga ini menjadi fenomena yang umum. Tidak ada yang salah dengan alat teknologinya. Tapi sekarang dengan diri yang tidak lagi dikuasai oleh Tuhan, tetapi self, diri sendiri yang menjadi penentu, di sanalah segala macam kekacauan. Bahkan alat teknologi yang awalnya begitu baik diciptakan membawa kemudahan bagi manusia, itu bisa membawa kerusakan. Ya, kalau kita berhenti di sini sebentar ya, mungkin sudah banyak pertengkaran antara ayah, ibu, dan anak mengenai apa? Mengenai pengaturan penggunaan alat teknologi yang sebenarnya sangat baik gitu ya. Teknologi pada dasarnya adalah alat yang berasal dari daya cipta manusia yang awal mulanya dipikirkan untuk menolong hidup manusia supaya lebih baik lagi kondisinya. Tetapi ketika manusia yang memakai self-nya, dirinya menjadi penentu, tidak mau dikuasai oleh kebenaran dan kebaikan Tuhan, maka hal yang demikian begitu sering terlihat ya. Kadang bukan hanya siswa yang tidak mampu menguasai, tetapi orang tua, saya bisa saja. Kalau kita tidak dikuasai oleh desire terhadap Tuhan, kita hanya mengikuti desire self, di sanalah awal mula nafsu. Desire itu menjadi nafsu. Ya, teknologi yang begitu baik yang sebenarnya membawa kita pada segala kemudahan dan kebaikan, memenjarakan kita. Ya,
Bahkan pekerjaan yang baik pun terasa bisa seperti memperbudak kita. Nah, apa? Waktu kita desiring self, bukan desire God, pekerjaan itu, bahkan aktivitas sebagai murid, itu bisa terasa sepertinya memenjarakan kita, ya. Waktu kita hanya menginginkan hasil yang baik, hasil saja, ya, misalnya uang saja, atau hanya nilai saja, tidak lagi karena desiring God, maka itu memperbudak kita. Bahkan makanan yang sebenarnya baik, untuk apa? Untuk kebutuhan hidup, kebutuhan primer kita, bisa apa? Membawa kita diperbudak konsumerisme. Ini semua gambar-gambar ilustrasi yang mengungkapkan apa? Kita bukan lagi seperti yang di Kejadian 2, Tuhan berikan mandat pada kita sebagai apa? Sebagai penuhilah bumi, taklukkanlah itu, kuasailah itu. Maksudnya apa? Manusia diberikan desiring you, lalu diberikan gambar dan rupa Allah supaya manusia bisa menguasai itu. Tapi sekarang tidak. Manusia sudah dikuasai. Dan kamu, di masa SMP ini, kalau kamu refleksi, Ibu ya, kamu yang paling mengerti apa arti begitu mudah kita dikuasai oleh hal-hal yang seharusnya kita kuasai. Ya, hal ini menguasai kita. Game yang memakan 3-4 jam hidup kita. Sehingga waktu mau berpikir kritis untuk membaca, memahami satu masalah, tidak bisa lagi. Karena otak kita itu terbiasa begitu super adrenalinnya hanya untuk bermain game yang tidak merangsang daya berpikir kritis kita. Seperti itu. Misalnya, uang yang sebenarnya sangat baik. Untuk apa? Alat barter. Bukan lagi barter, sekarang alat untuk memang berbagi kebutuhan hidup dengan perantaranya uang. Ya, kamu di kelas ekonomi sudah belajar tentang ini. Tetapi ketika desiring self yang menguasai, kebaikan itu tidak lagi menjadi baik, tetapi menjadi nafsu yang membelenggu. Ada uang yang seharusnya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi karena kamu dikuasai desiring self, maka itu dihambur-hamburkan. Ya, apa yang kita dapatkan? Bukan kelegaan, tapi kecanduan. Bukan bahagia, tetapi bahaya. Bukan bebas, tapi belenggu. Karena pada dasarnya kamu harus memahami ini, ya. Allah mencipta manusia dengan lubang yang kosong di dalam hatinya yang hanya dapat diisi oleh Allah. Kedamaian sejati dalam hidup kita. Siswa yang berharga, para orang tua, dan saya sering ingatkan, itu hanya ketika kita berdamai dengan Tuhan, ya. Ketika kita menerima pengampunan Tuhan, dan kemudian ketika kita seperti anak yang kekasih, mau taat sama Dia. Itulah desiring God. Tuhan tahu, kita itu dalam keberdosaan kita nggak sanggup sayang Dia sendiri. Jadi Ia utus anaknya yang tunggal. Untuk apa? Mati di kayu salib. Menunjukkan apa Tuhan begitu desire, begitu rindu untuk kembali bersama manusia. Kita tinggal perlu menerimanya, percaya pada Dia, dan kemudian taat sama Dia, mendengar Dia. Siswa kami kelas 9, kamu akan masuk ke dalam satu masa yang baru. Masa, kata orang ya, mulai mandiri. Masa kekuatanmu bertambah, intelektualmu bertambah, kemampuan berlogikamu bertambah. Tapi hati-hati, ketika tidak ada desiring God, ketika kamu tidak mempersembahkan hidupmu pada Tuhan, percaya pada Dia, mengikuti Dia, maka semua kelebihan itu sungguh-sungguh bisa menjadi bumerang. Ketika dirimu masih menjadi penguasa buat keputusan-keputusanmu, itulah yang paling mengerikan. Remaja-remaja yang begitu arogan, begitu tidak bisa diberitahu, begitu sok pintar, begitu tidak mau mendengar, dan begitu tidak mau belajar. Apa yang baik justru sedang menanti
untuk menjadi kehancuran. Mengerikan sekali, ya. Memasuki masa remaja menuju dewasa. Ketika kamu tidak berserah pada Tuhan, maka iblis sedang menggoda supaya apa? Kesukaanku ialah apa? Ya, uang, ialah wanita, ialah pria, ialah kedaginganku sendiri. Pagi malam hanya itu yang kamu cari. Sehingga seharusnya kamu yang menjadi penguasa, tidak lagi mengolahnya, tapi kamu yang dicengkeram. Mengerikan sekali. Oleh sebab itu, sebelum kita berhenti dulu, sebelum masuk lagi, berjalan lagi ke masa yang penting itu, ingatlah firman Tuhan, desiring God, ya. Dan langkah praktisnya, Ibu titipkan dua hal ini dari Kolose 3 ayat 9 dan 10. Saya bacakan ya. Kalau dalam bahasa Inggris, put off and put on. Put off artinya apa? Melepas. Put on artinya apa? Memakai. Ya, jadi Paulus waktu menulis ini Kolose 3, ya itu dulu orang yang memang desire-nya, kelihatan orang yang begitu bersemangat, tapi desire-nya itu bukan untuk Tuhan yang sejati. Desire-nya itu self, ya. Bahkan dalam kegiatan agamanya itu pun dia bisa sampai membunuh orang Kristen. Di waktu dia mengenal Yesus Kristus menyatakan dirinya, dia berserah pada Tuhan Yesus. Dan kemudian dia diberi inspirasi oleh Roh Kudus untuk memahami ini. Hidup yang desiring sehari-hari itu seperti orang yang apa? Put off, yang melepaskan baju yang lama, lalu memakai baju baru. Jadi hidup yang begitu aktif. Desiring you itu bukan hidup yang kayak aku mesti di gua, aku tidak boleh ke mall, aku tidak boleh pakai komputer, baru aku desire God. Tidak. Semuanya itu kamu bisa filter, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dengan prinsip apa? Kamu harus paham. Ada yang perlu dilepas, put off. Ada yang perlu di put on. Secara aktif, terus-menerus. Ya. Saya akan bacakan Kolose pasal 3 ayat 8 dan 9. Apa yang dilepas? Yaitu manusia lama itu. Yang dikuasai oleh sel. Yang ada di dalam daging kita, kata Paulus. Terus-menerus. Dia di dalam daging kita. Jadi kita harus bersandar pada Roh Kudus untuk memang melepaskan dia. Ada Roh Kudus sama kamu. Ya. Tetapi sekarang, ayat 8, buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Itu yang harus dilepas. Apa yang harus dilepas dalam hidupmu? Anak muda, jangan bebal. Jangan bebal. Bahkan ibu, guru-guru, perlu terus reflektif. Ada apa dalam hidupku yang tidak berkenan bagiku? Aku perlu lepas itu. Ada Roh Kudus yang menyertai. Ya, apa yang perlu dipakai? Ayat 12. Ini indah sekali. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Wah, ini penting sekali. Kenapa kita perlu lepas dan kenapa kita perlu pakai yang baru dari Tuhan? Kenapa? Orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi dia. Sehingga ini kita kenakan, kita pakai apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lalu dibilang apa lagi? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Itulah hal-hal baru yang dipakai. Secara aktif, lepaskan yang tidak berkenan di hati Tuhan, lalu pakai yang berkenan di hati Tuhan. Lepaskanlah nafsu. Lalu pakailah desiring you, yang bentuknya bermacam-macam itu. Yang bentuknya bisa apa? Bisa aku mengurangi, aku lepaskan waktu bermain gameku yang 4 jam, 5 jam itu. Dan kemudian aku pakai, aku latih diriku apa? Waktu-waktu itu untuk apa?
untuk berdoa, untuk baca firman, untuk baca buku yang baik, untuk bantu orang tua, untuk lihat di rumah aku bisa kontribusi apa, karena tenagaku lebih banyak. Sekarang, satu hal yang saya syukuri dari anak remaja saya, walaupun sebagai remaja, dan saya juga pernah sebagai remaja, ya, konsistensi itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Tapi satu hal saya sering kadang bisikkan ke dia, saya katakan terima kasih sudah jadi berkat di rumah ini. Karena sudah hampir 1 tahun belakangan ini, terutama di masa pandemi, dia bagian yang mengurus mencuci baju. Nah, mencuci baju, membuang sampah, dan juga melipat baju jika sudah kering. Karena sejak pandemi, kami memang tidak memakai orang yang membantu di rumah lagi, ya. Dia kelas 7, berarti kelas SMP 1 ya, kamu masih abang dan kakaknya ya. Tetapi kita lihat badannya sudah makin besar, makin kuat, dia juga kadang bisa cuci mobil. Ya, kadang saya tepuk dia, saya bisikkan dia, terima kasih ya, kamu itu sangat memberkati rumah. Kadang dia yang sudah bagian angkat galon, karena di rumah papanya, suami saya sudah usia 53 tahun. Saya juga perempuan ya, angkat galon tuh kadang saya juga pernah jatuh, jadi tulang belakang saya itu mudah sakit kalau mengangkat barang terlalu berat. Satu lagi neneknya, tidak mungkin ya. Jadi di rumah dia bagian juga angkat galon. Dia lakukan dengan setia, walaupun kadang ya sesuai tipe remaja ya. Nah, kadang mudi, kadang lupa, tidak apa diingatkan. Saya merasa sangat terberkat. Ya, tidak usah sampai dia harus kerja dapat uang ratusan atau jutaan, tapi ternyata di usia remaja pun, ketika dia desiring God, ketika dia memilih waktunya untuk tidak dikuasai nafsu, itu benar-benar bukan saja dia akan merasakan damai, tapi orang sekelilingnya akan merasakan sukacita juga. Ya, apa itu desiring you? Tanggung jawab kebenaran. Melakukan tanggung jawab kebenaran membawa pada apa? Membawa pada kebebasan sejati. Di usia ini kamu pingin sekali bebas. Apa yang dulu kamu nggak boleh, mungkin kamu sekarang butuh lakukan. Tapi hati-hati. Iblis mengajarkan kita kebebasan yang salah. Iblis mengajarkan kalau kamu mau bebas, kamu pilih apa yang kamu suka. Tidak. Kebebasan sejati adalah kalau kamu mau bebas, ikuti apa yang Tuhan titahkan, apa yang Tuhan bukakan dalam Alkitab. Itu kebebasan sejatimu. Ya, waktu kamu memakai waktumu dengan baik, waktu kamu di usia remaja, kamu belajar dengan baik. Kamu sedang berbuat kebaikan untuk tubuhmu. Kamu sedang berbuat kebaikan untuk sesamamu. Di sanalah ada sukacita sejati. Walaupun membaca, bikin PR, ya, belajar, berpikir, berkata yang benar, itu kadang tidak mudah. Ada pergumulan. Tetapi itu pergumulan yang berasal dari kebebasan sejati. Berbeda dengan pergumulan karena apa? Penderitaan karena dosa. Itu beda sekali Alkitab bilang. Melakukan tanggung jawab kebenaran membawa pada kebebasan sejati. Hal yang paling simpel sekarang, pakailah masker. Ya, banyak orang mau bebas sendiri. Banyak anak muda juga yang merasa aku sehat kok. Tapi lihat, ketika kamu yang merasa sehat membawa virus, maka orang-orang yang tidak begitu kuat terkena. Itu bukan kebebasan sejati. Ini hal yang begitu simpel untuk dipahami pada saat ini. Ya, ini seorang remaja yang membuat kampanye. Walaupun dia remaja, dia tahu banyak remaja yang memang tidak memperhatikan orang lain, mau bebas sendiri, ya, suka-sukanya dengan desire-nya sehingga orang lain terancam. Dia buat kampanye di IG-nya. Yuk pakai maskermu. Karena apa? Tugas yang diwajibkan dalam perintah ke-6 adalah semua daya upaya yang berdasarkan kasih sayang dan sesuai dengan hukum untuk memelihara kehidupan kita sendiri dan orang lain. Jadi lihat ya, tanggung jawab kebenaran membawa pada kebebasan sejati. Itulah hidup desiring God yang begitu real, begitu nyata, begitu dinamis. Yuk, mari. Orang tua, para remaja bersama anak-anaknya, para orang tua dan anak-anak, mungkin sudah lama Anda tidak berpegangan tangan, berpelukan, saling memegang.
Mari saling berpegangan tangan, bacakan ini sebagai doa di keluarga. Mari. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Kita berdoa ya. Tuhan, ini kami, keluarga, yaitu orang tua dan anak remaja, murid-murid kelas 9 kami, dan juga guru dan staf dari SLH Toraja. Kami datang kepadamu. Kami guru-guru memberkati keluarga untuk kiranya mereka berjalan bersama dengan satu hati, mau merindukan Tuhan di dalam perjalanan hidup yang penuh harapan, tapi juga tidak mudah ini. Diberkatilah mereka dalam nama Tuhan. Dan juga para guru dan para staf, Tuhan juga beri kesetiaan. Terima kasih Tuhan begitu mencintai kami, sampai mati di kayu salib bagi kami dan memberikan Roh Kudus untuk menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati, mari kita merindukan Tuhan, karena Ia yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vini Chen selaku Supervisor of PDCE SDH SLH yang telah berkenan memberitakan kebenaran firman di tengah-tengah kita. Kiranya boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur telah mendengar pemberitaan firman yang kembali menguatkan kita semua. Saat ini mari bersama-sama kita menaikkan pujian yang menyatakan kerinduan mendalam akan Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Desiring You. Nyatakan anugerah-Mu buatku hidup, Kau berikan ku hati dan pikiran luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus. Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindu-Mu Yesus.
dan anugerah-Mu, ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindumu Yesus, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu, ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku merindumu Yesus, menyembahmu Yesus, seperti-Mu Yesus. Meskipun acara Thanksgiving ini sudah selesai, tetapi ada pintu baru yang terbuka. Pintu perjalanan menuju masa SMA, masa mematangkan masa remaja menuju masa dewasa. Mari berjalanlah dengan penuh pengharapan pada Tuhan dan juga menantikan berkat-Nya. Mari orang tua dan siswa, mari bergandengan tangan, saling memeluk, biarlah kita merasakan satu sama lain di dalam doa, pengharapan, dan juga doa berkat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami, biarlah kami berjalan hanya dengan pimpinan Tuhan. Kami serahkan keluarga-keluarga dan siswa-siswa kami yang sangat berharga ini. Siswa kelas 9 yang telah berjalan begitu susah payah di dalam segala tantangan sukacita yang mereka hadapi. Engkau kiranya menuntun dan memimpin mereka. Engkau kiranya menolong mereka untuk mendengar-Mu hati-hati dan mengarahkan pandangan mereka hanya kepadamu. Tuhan, bantu mereka saling mengampuni. Mungkin ada yang sudah saling melukai di dalam masa-masa belasan tahun ini. Tapi biarlah Tuhan, ada kasih yang terpancar. Orang tua mengampuni anak, anak mengampuni orang tua menyatakan memberikan pengucapan berkat bagi anak-anak mereka. Anak-anak juga bisa merasakan segala jerih lelah orang tua bagi mereka. Dan mereka pun penuh doa, mengiring jalan pembimbingan yang tidak mudah ini. Para orang tua dan para siswa, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Happy Thanksgiving. Selamat untuk siswa kelas 9. Selamat orang tua yang sudah menemani dengan begitu setia. Tuhan berkati. Dengarkanlah dia hati-hati. Rindukanlah dia siang dan malam di dalam segala keputusan hidup kita. Amin. Sambutan oleh Kepala Sekolah Lentera Harapan Toraja, Ibu Natalia, BSc MPD. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya selaku Kepala Sekolah SMP Lentera Harapan Toraja. Yang saya hormati Ibu Vini Chen selaku Supervisor PDCI Tim SDH dan SLH yang pada kesempatan hari ini juga sudah boleh memberikan waktunya melayani kita melalui pelayanan firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Vini melayani kami di SLH Toraja. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD dan SMA Lentera Harapan Toraja yang mungkin juga saat ini sedang menyaksikan dari tempat masing-masing. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan-rekan staf dan karyawan Sekolah Lentera Harapan Toraja, beserta juga dengan panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik sehingga boleh terlaksana pada hari ini. Yang saya kasihi dan hormati pula Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 serta anak-anakku sekalian yang saya kasihi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh karena anugerah-Nya sehingga kita boleh tiba pada hari yang berbahagia ini. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, ya kita nggak tahu seperti apa kita saat ini di tengah kondisi yang begitu menghimpit, kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang setia yang terus menyertai kehidupan kita. Dari awal pertama di tahun 2019 ya, kalau kalian semua masih ingat, pertama kali pandemi COVID ini dimulai di Wuhan di China.
pada bulan Maret 2020 mulai masuk ke Indonesia itu memberi dampak kepada semua aspek kehidupan kita. Tidak terkecuali dalam dunia pendidikan, dan kita pun juga di SLH Toraja mau tidak mau ikut merasakan dampaknya. Namun kita bisa melihat, kalau kita bisa sampai pada hari ini, itu semua karena Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melihat betapa kasih karunia Tuhan sungguh terus nyata di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kita waktu untuk bisa hadir dalam acara ini. Meskipun kita menghadirinya secara virtual, tetapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita, karena pada hari ini adalah hari yang istimewa di mana kita akan merayakan kelulusan dan juga menamatkan 127 murid kelas 9 dari SMP Lentera Harapan Toraja di tahun pelajaran 2020-2021. Sungguh ini merupakan suatu sukacita untuk semua orang yang ada di Sekolah Lentera Harapan Toraja, terkhusus untuk anak-anak dan juga orang tua kelas 9. Pada kesempatan kali ini, saya ingin pertama-tama mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang sudah menuntaskan satu jenjang pendidikan di SMP Lentera Harapan Toraja. Tidak terasa kamu semua sudah melewati 3 tahun, ya, mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Waktu kelas 7 mungkin masih baru, dari SD naik ke SMP. Tidak terasa 3 tahun berlalu, sekarang saatnya kamu tamat lagi dari SMP, dan bulan Juli yang akan datang, kalau Tuhan berkenan, kamu akan menginjakkan kaki di jenjang yang baru, di SMA maupun di SMK. Kita mengucap syukur, kita melihat ke belakang betapa Tuhan terus mengasihi kita, betapa Tuhan terus menyertai setiap langkah kita. Begitu banyak tantangan yang kita alami, terlebih di masa pandemi COVID-19, terlebih untuk tahun ajaran ini. Kalau tahun ajaran yang lalu ketika kamu masih kelas 8 mungkin belum begitu terlihat dampaknya, karena di akhir-akhir baru kamu bisa merasakan. Namun di kelas 9 sepanjang tahun ajaran ini kamu harus merasakan dampak dari COVID-19, ya. Kurang lebih 9 bulan kalian harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Tidak tatap muka dengan guru, ya, tidak bisa datang ke sekolah. Mungkin ada rasa bosan pasti, karena dari pagi sampai sore biasanya kamu menghabiskan waktu dengan siswa lain, dengan teman kamu, bercengkrama dengan guru juga di sekolah. Namun ketika pandemi kamu harus melakukan semuanya itu sendiri di rumah masing-masing, ya. Tidak bisa ketemu dengan teman-temanmu, tidak bisa mungkin minta bantuan langsung kepada guru, karena pasti penggunaan teknologi ada batasnya, ya. Dan selama kelas 9 ini kamu harus betul-betul beradaptasi dengan situasi yang baru. Ini bukan hanya kamu yang mengalami, tapi hampir semua siswa di belahan dunia lain juga mengalami hal yang sama. Situasi yang belum pernah kita rasakan sebelumnya, mau tidak mau kita harus beradaptasi. Dan namanya adaptasi pasti ada penyesuaian di dalamnya. Mungkin ada konflik, mungkin ada kesulitan, pasti. Tetapi kita bersyukur kamu bisa melewati semuanya itu dengan baik, ya. 1 tahun berlalu, mungkin kalau sekarang kita bilang nggak berasa ya 1 tahun berlalu, sebenarnya itu berasa. Kalau kita merenungkan kembali, melihat kembali ke belakang, 1 tahun itu bukan waktu yang singkat. 1 tahun itu waktu yang cukup panjang, di mana kamu harus berjuang. Kamu berjuang boleh dikatakan sendiri karena di rumah, tetapi tetap tidak terlepas dari bantuan dari Bapak Ibu guru di sekolah yang terus memantau kamu melalui media-media yang kita sudah siapkan, begitu. Dan juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari orang tua di rumah, yang mau tidak mau mungkin menjadi guru dadakan, ya, selama kamu menjalani pembelajaran dari rumah. Tetapi kita bersyukur, sungguh kita bersyukur, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Pasti kamu juga merasakan kalau kamu melihat ke belakang bahwa penyertaan Tuhan kadang buram, ya, kalau saya bilang tidak begitu jelas. Tetapi ketika kita sampai di hari ini, kita melihat ke belakang, baru kita bisa merefleksikan bahwa sungguh Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita dan begitu mengasihi kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada kalian semua. Kalian sudah melewati perjuangan yang tidak mudah. Ujian sekolah juga yang harus dilaksanakan mungkin berbeda dari tahun sebelumnya, tetapi kalian semua bisa menyelesaikannya dengan baik. Sekali lagi selamat, kalian sudah boleh lulus, dan hari ini akan kita tamatkan melalui prosesi penamatan yang nanti mungkin akan berlangsung. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru di sekolah yang sudah mendukung setiap proses pembelajaran anak-anak selama 1 tahun ajaran ini.
Tentu kalau anak-anak kesulitan, guru juga pasti kesulitan karena ini adalah satu kondisi yang baru bagi kita. Sebelumnya kita mengajar anak-anak di dalam kelas tatap muka, namun sekarang kita harus mengajar melalui layar handphone maupun layar laptop, dan pasti banyak sekali tantangannya, banyak sekali konfliknya, banyak sekali kesulitannya. Tapi kami bersyukur ya melihat bagaimana perjuangan guru-guru di sekolah yang meskipun di tengah keterbatasan yang ada, mereka tetap mengupayakan yang terbaik sehingga mereka terus bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak-anak. Saya melihat bagaimana guru-guru di sekolah begitu concern dengan anak-anak, tidak hanya dari segi akademik, tetapi juga bagaimana mereka mendukung supaya anak-anak bisa menyelesaikan tahun ajaran ini dengan maksimal. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin juga perasaan di dalam membimbing anak-anak. Kiranya Tuhan yang terus menyempurnakan pelayanan Bapak Ibu, baik tahun ini maupun di tahun-tahun yang akan datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa, dimanapun kalian berada saat ini, yang menyaksikan acara ini secara virtual. Kami mengucapkan terima kasih kepada dukungan, support yang sudah Bapak Ibu berikan untuk mendampingi anak-anak di dalam masa-masa sulit ini. Ketika mereka harus belajar dari rumah, Bapak Ibu Guru mungkin tidak bisa memberikan kontrol yang maksimal karena terbatas dari segi jaringan. Namun kami bersyukur punya partner kerja, dalam hal ini Bapak Ibu orang tua dan juga wali siswa di rumah yang sudah mendukung kami dengan maksimal. Mungkin tahun ini merupakan tahun yang sangat bermakna buat kalian Bapak Ibu orang tua ya, karena mau tidak mau harus menjadi guru dadakan. Banyak mungkin yang harus mencari resource untuk bisa mengajarkan materi yang mungkin anak-anak tidak terlalu pahami ketika mereka harus belajar secara virtual. Mungkin ada juga Bapak Ibu orang tua di rumah yang mengalami konflik dengan anak-anak maupun juga dengan guru di sekolah. Namun kami tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena tanpa perjuangan Bapak Ibu, tanpa dukungan dari Bapak Ibu, mungkin tahun ajaran ini tidak akan berjalan dengan baik. Namun kita bisa melihat saat ini anak-anak kita sudah boleh menyelesaikan pembelajaran mereka selama 1 tahun ajaran ini di kelas 9, dan hari ini boleh mengikuti acara penamatan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu orang tua, wali, siswa sekalian. Kami mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan yang terus menyertai Bapak Ibu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pesan kepada anak-anak kelas 9 yang tahun ajaran selanjutnya mungkin akan melanjutkan, baik itu di Lentera maupun di luar Lentera. Seperti tema sekolah kita tahun ini, Desiring You, dan juga tema graduation hari ini, Desiring You in All I Do, maka pesan dari saya cukup satu. Lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena pertanggungjawaban kita sesungguhnya itu bukanlah untuk manusia, bukan untuk orang tua, bukan untuk guru-guru di sekolah, bukan untuk kepala sekolah, bukan untuk dilihat oleh orang lain. Tapi pertanggungjawaban kita sesungguhnya itu hanyalah untuk Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan, lakukan itu sebagai bentuk ungkapan syukur kamu kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kamu. Mungkin banyak di antara orang-orang di luar sana yang tidak bisa mengenyam pendidikan sebaik kamu. Ketika Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kamu bisa mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA ataupun SMK, maka gunakanlah waktu yang ada, gunakanlah kesempatan yang ada dengan bertanggung jawab. Ya, jangan sia-siakan waktu yang kamu punya. Jangan habiskan waktumu hanya untuk bermain game, bermain sosial media, karena memang ini adalah tantangan zaman ini. Tantangan saya waktu masih muda itu nggak ada sosial media. Ya, tantangan saya mungkin bermain dengan teman-teman saya di luar. Tapi sekarang kalian tantangannya berbeda dan itu lebih susah. Karena sekarang tidak sedikit dari kamu yang mungkin tidak punya handphone, hampir semua sudah punya gadget, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Ya, bagaimana kamu harus mengupayakan setiap waktu yang kamu punya dengan bertanggung jawab, mengerjakan tanggung jawab kamu sebagai seorang pelajar. Ya, Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab masing-masing. Kepada guru diberikan tanggung jawab untuk mengajar, kepada orang tua diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, dan kepada kalian siswa-siswa, Tuhan berikan tanggung jawab untuk mempersiapkan masa depanmu dengan sebaik-baiknya di bangku sekolah. Maka apa yang sudah terjadi sebelumnya, yang mungkin kamu lalai, yang mungkin kamu tidak bertanggung jawab, jadikan itu sebagai pelajaran.
Dan di jenjang selanjutnya, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Sungguh, carilah Tuhan di dalam setiap apapun yang kamu kerjakan. Cari Tuhan, ya, berdoa. Minta Tuhan untuk menunjukkan jalan yang terbaik. Ketika kamu sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk kamu. Ya, jadi lakukanlah apapun yang kamu kerjakan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka yang lainnya itu akan mengikuti. Satu kutipan yang paling saya suka yaitu in everything you do your best and let God do the rest. Ketika kamu mengerjakan yang terbaik dan mempercayakan selebihnya kepada Tuhan, Tuhan juga akan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Karena with God all things are possible. Ya, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi mimpi kamu, kejar. Kejar bersama dengan Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan di dalam kamu mengejar mimpimu. Ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau mungkin kata-kata yang tidak berkenan di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kita, menyempurnakan apapun yang kita kerjakan, dan biar kiranya kehidupan kita sungguh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan biar kiranya hidup kita sungguh-sungguh boleh terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Natalia yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Pesan kepada siswa oleh perwakilan guru Sekolah Lentera Harapan Toraja, Ibu Teresia Afilia Pasorong, BED SPD. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati segenap pimpinan dan guru SLH Toraja, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua atau wali, yang saya banggakan anak-anakku sekalian, siswa kelas 9 angkatan 2021. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaannya bagi kita. Tanpa kekuatan dan pimpinan dari Tuhan, kita tidak akan sampai di hari yang istimewa ini, yaitu acara penamatan bagi siswa kelas 9. Izinkan saya mewakili homeroom kelas 9 untuk menyampaikan kesan pesan kami. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu orang tua. Kurang lebih 3 tahun, kami telah menjadi rekan Bapak Ibu dalam mendidik siswa, khususnya selama masa pandemi ini. Izinkan saya mewakili guru dan homeroom kelas 9 untuk menyampaikan kesan pesan kami. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu orang tua. Kurang lebih 3 tahun, kami telah menjadi rekan Bapak Ibu dalam mendidik siswa, khususnya selama masa pandemi ini. Tanpa dukungan dan bimbingan dari Bapak Ibu bagi siswa, kami yakin proses pembelajaran dari rumah tidak akan berjalan dengan maksimal. Kami berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam menjawab pesan dan telepon dari kami. Bahkan Bapak Ibu membantu kami untuk menegur siswa saat mereka mulai mengabaikan pesan dari wali kelas. Kami pun berterima kasih karena Bapak Ibu menyambut kami di saat kami harus memanggil siswa ke sekolah untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tak lupa, kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas segala tindakan kami yang kurang berkenan di hati. Seringkali kami mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu. Bahkan kami membuat Bapak Ibu khawatir karena tunggakan siswa yang tak ada habisnya. Kami sering mendapatkan curhat bahwa ada konflik antara orang tua dan siswa. Namun, melalui situasi yang tidak mudah ini, kami berharap Bapak Ibu dapat melihat sisi positifnya. Jika sebelumnya siswa menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah, kurang lebih 10 jam, kini mereka menghabiskan lebih banyak waktu dengan Bapak Ibu. Kini Bapak Ibu mengetahui apa kelebihan dan kekurangan mereka dalam belajar. Jika sebelumnya teman atau guru adalah tempat mereka untuk curhat, kini seluruh keluh kesah mereka sampaikan kepada Bapak Ibu. Kami mendoakan
Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, kebijaksanaan dalam mendidik siswa sesuai dengan kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi anak-anak sekalian, kami ucapkan selamat atas kelulusan kalian. Kami bangga melihat kalian ada di posisi ini. Guru paham betul tantangan yang kalian hadapi tidak mudah. Baru saja kalian beradaptasi dengan sistem pembelajaran di SMP, kalian harus belajar dengan sistem pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran secara daring. Ibu teringat saat kalian kelas 8, ketika mendapatkan informasi bahwa proses pembelajaran dilaksanakan dari rumah, banyak yang senang mendapatkan kabar itu. Namun, setelah proses pembelajaran online dimulai, banyak keluh kesah yang kami dapati. Belajar menjadi terasa lebih sulit karena guru tidak mendampingi secara langsung. Dulu, proyek dikerjakan secara berkelompok. Kini, kalian harus mengerjakannya secara mandiri. Belum lagi tantangan untuk fokus belajar. Ada godaan untuk bermain sosmed, nonton drama Korea, main game online, dan lain sebagainya, membuat tugas kalian terus menumpuk hingga membuat kalian pusing sendiri. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras kalian. Terima kasih karena kalian mau berusaha untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kalian di sekolah ini. Kami berharap proses yang kalian lalui membuat kalian menjadi pribadi yang mandiri dan berintegritas. Kami dengan tulus memohon maaf atas segala kekurangan kami selama menjadi guru dan wali kelas kalian. Mungkin tanpa kami sadari, ada kata atau tindakan kami yang kurang berkenan di hati anak-anak. Namun, percayalah, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi kalian. Sekarang, anak-anak akan meninggalkan sekolah ini. Kami berharap kalian tidak menyia-nyiakan didikan yang kalian dapat selama 3 tahun. Tantangan di tingkat SMA tentu tidak mudah. Tidak hanya pelajaran. Pergaulan bukan hal yang boleh anak-anak sepelekan. Kami berharap kalian dapat menjaga integritas. Tanpa ada guru atau orang tua yang melihat, anak-anak berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian kesan dan pesan yang dapat saya berikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teresia yang telah menyampaikan pesannya. Kita bersyukur untuk 127 siswa-siswi yang telah menerima pesan dari kepala sekolah dan juga dari perwakilan guru sekolah Lentera Harapan Toraja. Saat ini bersama-sama kita akan mengikuti proses penamatan siswa-siswi kelas 9 Sekolah Lentera Harapan Toraja berdasarkan urutan nama yang ditampilkan pada layar. Dimohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengalungkan medali sebagai tanda penamatan sesuai dengan urutan nama yang disebutkan dan ditampilkan pada layar. Sekali lagi, dimohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengalungkan medali sebagai tanda penamatan sesuai dengan urutan nama yang disebutkan dan ditampilkan pada layar. Kelas 91 Agnes Melody Putri, Irene Deoli Patabang, Alvin Mangiri, Carlion Mendila Pakan, Cantika Putri Malisan, Dirta Mantang Soma Pabesak, Dion Anugrah Toding Rombe Lolo, Dominico Brian Konan, Alicia Fransarira,
Gading Trisakti Mundi, Gil Brian, Gloria Tangdilinting, Grenfly Rai Tondo, Hanjungsu Dika Putra Kende, Hesley Mananda, Iner Juliani, James Alvaro Gabriel Pulung, Joshua Pniel Mangalo, Kalista Hilen, Maximiliano Rambulangi Parangna, Milagros Regina Sanggaria, Monarika Paturanan, Natasia Kristi Buli, Novelita Sania Palinoan, Nurisal Perdana Tambi, Rangga Bobi Bulog, Sasta Kirana Larasati Tamba, Tegar, Trinete Aileen Andekan, Fania Fabiola, Vernon Atlan Dante Tondo, Yamoto Tandi Senga, kelas 92, Adelia Mendapi Pabutungan, Alfred Winer Pairunan, Alfianto Gagarin Tombi, Andi Rantealo Ranting, Anggi Kunanti Karra, Apria Datu Paruntung, Artwiner Joy Tumonglo, Selomita Mangotin Parewang, Krisando Maramba Palinggi, Kristalia Metri Pabisa, Clara Aulia Dendo, Dirta Daden Matandung, Edward Tulak Kambuno, Eunike Berlianta Pakan, Gabriel Kirie Eleison Kadang, Harlan Juniarto Bulo, Jessica Joy Rante Tampang, Joel Kristano, Kenia Loime Hiapi, Manuel Evan Arielino, Maryuti Tanggulungan, Miroslav Reihan Ari, Nadine Tiranda Bulan Ramang, Paskarin Pritania Putri, Sean Jevon Dedrick Patanggu, Smartsa Pasapangan, Talita Dian, Valentino Pangraran, Widya Gala Pasak, Winata Nuraratu, Yoel Tandi Payung,
Yolivia Jumaitri. Kelas 93 Alan Sama Putra. Audrey Nadia Laa Karaeng. Ben Majesty Adra Nesta. Cheryl Olivia Safira. Clary Rafaele Saraan. Daud Febrian Mangala Medboki. Delvi Fionesia Tandireru. Edward Barito Panimba. Eunike Kaori Bitti. Frederica Puan Rafael. Gea Dwi Evania Dasa. Hans Mikael. Horizon Sau. Iam Selo Sombopaku. Ingrid Raya. Jaquinta Messi Datulinggi. Kamaya Queen Sanderan. Kamasean Lele Padang. Meidita Olivia Napang Parate. Nadia Pasca Patandung. Nathaniel Satrio Sambara. Nova Claudia Kristiani Anggar. Pankrasius Albert. Rafael Perdana Siku. Rahmat Stefano S.C. Sarira. Samuel Rombebua Panggalo. Cecilia Palayukan. Tara Meilani Tonapa Sapangalo. Teguh Nugraha Mitra Roni. Tiani Lora Bumbungan. Vanessa Biantong Parura. Vincentius Rungu Seang. Kelas 94 Aelriel Palita. Koni Aidain Tangdiala. Dasya Welsar Parapang. Dion Paimbonan Lulun Rara. Eileen Pangedongan. Elsa Renta Sirapa. Ezekiel Parimping Kende. Velia Renata Pulung. Videla Dara Andrina. Gandiel Mesa Alulinggi. Glory Warta Sikondo. Hari Bintang Gantari. Jefflin Alfiano Colin. Jericho Alvarel Rumengan. Jessica Fiona Taruk Linggi. Karen Trivena Pongrekun. Keisha Grace Datu Linggi. Maranatha Alfa Putra Sendana. Mustika Sangga Parindi. Nevaliska Anandita Alexandria. Pranahito Alfansen Kudi.
Rivaldi Sabat Imani, Sagli Kristianos Lolang, Samantha Ciesya Tanan, Seviolin Mai Agi Bongga, Samuel Sandapadang, Tania Eldian Tanduk Langit, Femi Margaret Danda, Verga Sombolinggi, Welly Pratama Patulak, Yandi Sumaung Panggalo. Sambutan orang tua siswa diwakili oleh Bapak Yunus Buana Patiku SKM, orang tua dari Smartsa Pasapangan kelas 92 Sekolah Lentera Harapan Toraja. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, segenap orang tua yang saya hormati, dan seluruh anak-anakku, siswa Sekolah Lentera Harapan Toraja, khususnya siswa kelas 9 yang hari ini merayakan kelulusannya. Marilah kita persembahkan hormat, syukur, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan saja. Sebab Tuhanlah yang memungkinkan kita melewati 3 tahun proses belajar yang penuh dinamika di SMP Lentera Harapan Toraja. Terutama 1 tahun terakhir proses pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 yang penuh dinamika dan tantangan yang cukup banyak. Kepada Bapak dan Ibu guru Sekolah Lentera Harapan Toraja, terima kasih atas dedikasi dan loyalitas Bapak dan Ibu guru dalam membimbing dan mendidik anak-anak kami. Terima kasih Sekolah Lentera Harapan Toraja telah menunjukkan kesiapan dan kesigapan melakukan pembelajaran dari rumah selama pandemi COVID-19 berlangsung, secara khusus 1 tahun terakhir. Dalam penilaian saya, Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah salah satu sekolah yang sangat siap dan sigap melakukan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Terima kasih untuk pendampingan bagi anak-anak kami selama belajar di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Terima kasih Bapak dan Ibu guru sudah menjadi teman dan sahabat bagi anak-anak kami. Bahwa di dalam proses pembelajaran itu banyak kendala, ada tantangan, tentu ada kekurangan di sana-sini. Tetapi kami menilai bahwa Sekolah Lentera Harapan Toraja telah menjadi rumah kedua bagi anak-anak kami. Rumah yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak-anak kami. Terima kasih untuk semuanya itu. Kepada segenap Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, sebagai orang tua kita merasakan bagaimana beratnya mendidik anak-anak kita yang beranjak dewasa ini. Secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19, sebagai orang tua, kita dipaksa, kita dituntut oleh keadaan untuk menjadi guru kedua bagi anak-anak kita. Untuk mendampingi mereka menyelesaikan tugas-tugas yang diwajibkan dari sekolah. Tetapi Bapak dan Ibu, sesungguhnya COVID-19 ini mengajarkan kita satu hal, bahwa kita sebenarnya bukanlah guru kedua bagi anak-anak kita. Kita sebagai orang tua adalah guru yang pertama. Karena dari kitalah anak-anak kita pertama belajar banyak hal.
tentang Tuhan, tentang iman, tentang ilmu pengetahuan, tentang kebaikan, tentang kejujuran, tentang keindahan, tentang cinta kasih, dan banyak lagi. Di satu sisi, COVID-19 menghadirkan banyak tantangan dan masalah bagi kita. Tapi pada sisi yang lain, kita jadikan ini sebuah momentum untuk kembali kepada pendidikan yang hakiki, yaitu mewujudkan rumah sebagai sekolah terbaik bagi anak-anak kita. COVID-19 telah dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita pentingnya pendidikan yang pertama-tama dimulai dari rumah itu. Dan yang terakhir, kepada seluruh anak-anakku, kelas 9 Sekolah Lentera Harapan Toraja, yang hari ini dinyatakan lulus. Selamat kepada Anda semua. Kami sebagai orang tua sangat bangga untuk pencapaian anak-anakku sekalian sampai hari ini. 127 siswa SMP Lentera Harapan Toraja hari ini mengukir sejarah. 127 calon pemimpin baru lahir dari SMP Lentera Harapan Toraja. Anak-anakku semua, kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu melanjutkan pendidikan, bawalah nama baik sekolah ini. Banggakanlah Sekolah Lentera Harapan Toraja dengan pencapaian-pencapaianmu berikutnya. Buatlah guru-gurumu bangga, karena mereka pernah mendidik engkau. Buatlah orang tuamu bangga, karena mereka memiliki engkau. Dan yang terutama, buatlah Tuhan Allah bangga punya anak seperti engkau. Alkitab berkata, takut akan Tuhan adalah sumber segala pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Peganglah firman Tuhan ini, kemanapun engkau pergi, melanjutkan pendidikan, selalu ingat, sumber segala pengetahuan itu adalah dari Tuhan. Teruslah belajar, kejarlah cita-cita kamu, raihlah setinggi mungkin pencapaian-pencapaian. Tapi selalu ingat bahwa di depan ini tantangan yang kalian hadapi akan semakin banyak. Masalah, hambatan, tantangan, kesulitan-kesulitan akan kamu hadapi di depan. Tetapi percayalah, bersama Tuhan, kamu akan mengukir sejarah-sejarah yang baru. Bersama Tuhan, kamu akan menggapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Bersama Tuhan, kamu akan meraih impian-impianmu. Karena itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya akhiri sambutan ini dengan mengutip Ulangan pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun kalau engkau memegang perintah Tuhan Allah. Anak-anakku, pergilah ke jenjang pendidikan selanjutnya dan selalu ingat perintah Tuhan ini. Pegang perintahnya dan anak-anakku sekalian akan meraih impian-impiannya bersama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kure sumanga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yunus yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Sambutan siswa diwakili oleh Vanessa Biantong Parura.
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu tim pimpinan, Bapak Ibu guru dan staf, segenap orang tua dan hadirin, serta teman-teman seperjuangan saya angkatan 2021 yang sangat saya kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena masih menyertai kita dan memberikan nafas kehidupan hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Vanessa Biantong Parura dan perkenankan saya mewakili siswa-siswi kelas 9 menyampaikan pesan dan kesan yang bisa kami rasakan selama bersekolah di tempat ini. 3 tahun perjalanan bukanlah waktu yang singkat. Kebersamaan yang sudah kita rajut bersama tentunya membawa banyak cerita, baik itu suka maupun duka. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang telah mendampingi kami melalui setiap proses hingga kami boleh mencapai garis finish pada hari ini. Terima kasih atas kesabaran, ketulusan hati, kepedulian, ilmu, serta setiap nilai-nilai hidup yang sangat berharga yang telah diberikan kepada kami. Bapak Ibu guru kami di sini tidak hanya peduli dengan pendidikan kami, namun selalu meluangkan waktunya untuk menjadi pendengar yang baik bagi setiap persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami juga sangat bersyukur, utamanya selama proses pembelajaran daring berlangsung, bahwa proses pembelajaran ini bisa tetap berlangsung. Itu semua karena upaya dan usaha dari Bapak Ibu guru yang tidak pernah berhenti berjuang untuk kami. Kami ingin meminta maaf dengan tulus, karena selama kurang lebih 3 tahun ini, kami sangat sering menyakiti hati dan menyinggung perasaan Bapak Ibu guru. Tidak jarang kami membuat Bapak Ibu guru pusing dan kesal, karena tidak menyelesaikan setiap tugas kami dan juga membuat banyak ulah melalui tingkah kami yang kekanak-kanakan. Kami berdoa semoga Bapak Ibu guru senantiasa diberikan kesehatan, dikaruniai hikmat dan kebahagiaan, serta selalu diberkati dalam pelayanannya. Jangan pernah berhenti berjuang untuk siswa-siswi SLH Toraja. Rasa terima kasih kami yang sangat dalam pun kami ingin sampaikan kepada Papa, Mama dan juga keluarga yang tidak pernah berhenti berjuang untuk mendampingi dan memfasilitasi kami selama menempuh pendidikan. Kami sangat bersyukur bahwa kebutuhan kami selama proses pembelajaran daring seperti gadget, kuota internet, dan lain sebagainya bisa tetap terpenuhi. Itu semua karena pengorbanan dari Papa, Mama, dan juga keluarga. Tanpa pendampingan dan fasilitas belajar tersebut, kami pun tentunya akan merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran daring. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf kami dari hati yang paling dalam, karena hampir setiap hari kami melukai hati Papa dan Mama. Kami suka malas dan suka membantah saat disuruh. Bahkan tidak jarang kami lebih memilih game online dan drama Korea daripada menghabiskan waktu kami untuk bercerita bersama Papa dan Mama. Kami berdoa semoga Mama, Papa, serta keluarga kami diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan kekuatan dalam melaksanakan pekerjaan, serta selalu berlimpah berkat dan kasih setia Tuhan. Kami rindu Papa dan Mama bisa melihat kami sukses dan bisa mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan Tuhan suatu saat nanti. Teman-temanku kelas 9 yang terkasih, kita semua merasakan suka dan duka yang sama selama 3 tahun ini. Waktu berlalu begitu cepat. Ingatkah kalian saat MPLS di mana kita masih malu-malu untuk saling berbaur dan menyapa satu sama lain? Namun lihatlah sekarang segalanya kita bagi bersama. Tawa, tangis, selalu mengiringi perjalanan kita. Dimarahi guru, marahan sama teman, mendapatkan konsekuensi karena melanggar aturan, detensi ke ruang BK, bahkan mungkin ada yang sudah berangkat ke sekolah namun harus kembali lagi ke rumah hanya untuk mengambil barang yang tertinggal karena takut dapat murka dari guru. Selama pembelajaran daring ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak sekali keluhan dan tantangan yang harus kita hadapi. Proses menyesuaikan diri dengan sistemnya pun terbilang cukup sulit. Salah satu yang membuat kita mengeluh adalah jaringan yang sangat tidak stabil. Akibatnya, banyak tugas yang terpaksa harus terlambat diserahkan. Penjelasan yang kita dapatkan saat Google Meet pun putus-putus.
sehingga kurang jelas. Belum lagi dengan tumpukan tugas yang sangat-sangat banyak, dan kita harus mengumpulkannya dalam waktu yang berdekatan. Sebisa mungkin kita mencari posisi yang nyaman untuk belajar di rumah, karena jujur, suasananya sangat berbeda dengan belajar tatap muka di sekolah. Tidak jarang kita tergoda untuk membuka sosmed saat Google Meet sedang berlangsung, atau membuka HP saat waktunya untuk mengerjakan tugas. Bohong kalau kita tidak merasa capek dan jenuh. Kita semua pasti merasakan perasaan yang sama. Kadang pun mungkin sampai harus menangis karena sudah sangat capek. Dikejar guru karena tugas yang belum selesai, sampai harus dijemput ke rumah. Dihubungi 24 jam dalam 7 hari, sampai kita harus ke sekolah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Notif dari Google Classroom pun mungkin sudah jadi sesuatu yang horor. Sayang sekali bahwa 1,5 tahun terakhir kita di SMP harus dihabiskan secara daring. Namun percayalah teman-teman, kita sudah selangkah lebih maju. Kita tidak sama lagi dengan diri kita yang dulu. Ada karakter baik yang tumbuh dalam diri kita. Secara tidak langsung kita dipaksa untuk belajar membagi waktu dengan baik dan belajar untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab kita sampai selesai, bagaimanapun caranya. Bersyukur kita boleh berkesempatan untuk bersekolah di Lentera dan mendapatkan banyak sekali pelajaran yang berharga. Namun di luar semuanya itu, tentu konflik tidak pernah lepas dari kehidupan kita selama 3 tahun ini. Mungkin ada hal-hal yang masih mengganjal atau masih membekas di hati teman-teman kita. Baiklah kita mau membuka hati kita untuk memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan, dan mau meminta maaf apabila kita memang pernah melakukan kesalahan. Teman-temanku, segala kenangan yang sudah kita ukir bersama tentunya akan kita bawa sampai masa yang akan datang. Tetaplah menjadi lentera yang terang kemanapun teman-teman melanjutkan pendidikan. Semoga teman-teman tetap memancarkan didikan positif yang sudah diterima di tempat ini. Akhir kata, saya ingin menutup sambutan ini dengan sebuah pantun. Jangan tebang kayu yang basah, buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah. Sampai jumpa di tangga teratas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Vanessa yang telah berkenan menyampaikan sambutannya. Penutupan penamatan siswa kelas 9 Sekolah Lentera Harapan Toraja tahun 2021 oleh Kepala Sekolah Lentera Harapan Toraja. Dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ibadah syukur dan penamatan siswa-siswi kelas 9 SMP Lentera Harapan Toraja tahun pelajaran 2020-2021 resmi saya tutup. Doa penutup oleh Wakil Kepala Sekolah Lentera Harapan Toraja Bidang Kesiswaan, Ibu Rangga Layuk BED SPD. Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru, dan staf, serta murid-murid yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, untuk menutup serangkaian kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga pada hari ini kami boleh melaksanakan serangkaian kegiatan kami, kegiatan penamatan kelas 9. Biarlah kiranya apapun yang kami lakukan pada hari ini Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk segenap murid-murid kami kelas 9 dimanapun mereka melanjutkan pendidikannya di jenjang SMA, biarlah kiranya mereka tetap menjadi berkat, menjadi lentera dimanapun mereka berada. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk orang tua, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan dalam mendidik, membimbing murid-murid kami ya Tuhan, untuk kedepannya supaya semakin hari semakin serupa dengan Engkau, dan biarlah kiranya apapun yang mereka kerjakan boleh yang terbaik untuk Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk Sekolah Lentera Harapan Toraja, biarlah kiranya sekolah kami terus menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, dan biarlah kedepannya pendidikan semakin maju dan nama-Mu terus kami permuliakan dan kami puji setiap hari.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini, segenap seluruh kegiatan kami pada hari ini Tuhan, untuk selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, bila kiranya Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rangga yang telah berkenan menutup di dalam doa. Demikianlah acara penamatan siswa-siswi kelas 9 Sekolah Lentera Harapan Toraja tahun 2021. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan 127 siswa kelas 9 yang telah mengikuti proses penamatan untuk memenuhi panggilannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga siswa-siswi Sekolah Lentera Harapan Toraja yang telah berkenan mengikuti acara ini. Dengan anugerah dan kasih Allah Tritunggal, mari kita lukiskan kisahnya yang agung bagi dunia dengan berakar dan berbuah bagi kemuliaannya. To God be the glory.